Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati was-sabri wa basyara bima'iyatihi ala kulli sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sudah sebulan ya kita masih di bab sabar. Nah, ini pas sekali, ini bulan Rajab, saya menyebutnya Syahrus Sabar, mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Tapi di ujung bulan Rajab, Nabi diperjalankan oleh Allah sebagai hadiah kesabarannya. Dan itu tidak ada Nabi di dunia dari semenjak alam dicipta, atau tiada makhluk yang diberikan hadiah seperti itu, yang kita sebut Isra dan Mi'raj. Nggak ada seorang makhluk pun seperti Rasulullah yang diperjalankan sedahsyat beliau. Ada Nabi yang paling panjang umurnya setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh. Itu nggak mengalami perjalanan rohani itu, karena Nabi Nuh sabarnya masih ada ujungnya. Ya, jadi sabar nggak boleh ada ujung. Kalau kita kan nanya, sabar ada batas nggak? Kalau Allah sabur nggak ada batasnya. Jadi kalau kita kan pengennya ada batasnya. Maka sabar itu terbagi dua, ada sabar nafsiyah, ada sabar ruhiyah. Kalau sabar nafsiyah ada batasnya, sabar jiwa, ego. Selevel Nabi Nuh, sabarnya masih nafsiyah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sabarnya sudah sampai level ruh. Kalau ruh unlimited, inilah yang disebut di Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pakai alif lam di situ, as-sabirun, sesungguhnya tanpa hisab Allah balas. Itulah Rasulullah, sayyidus sabirin, penghulu orang-orang sabar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hadis pertama ya. Ini hadisnya banyak, mungkin ini 3 sesi atau 4 sesi, kita nggak tahu. Jadi ngaji nggak usah buru-buru, sedapatnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua, membukakan hati anak istri kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An Abi Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Ya. Dari Abu Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari. Ini orang Yaman dari Bani Asy'ari. Ada kawannya juga namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau ini Abu Malik Al-Asy'ari. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari punya keturunan nanti namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah. At-tuhur syatrul iman. Kata beliau, Nabi bersabda, at-tuhur syatrul iman. Tuhur itu artinya kesucian. Kesucian atau bersuci itu syatrul iman. Syatr itu separuh dari iman. Jadi separuh bab iman itu bab kesucian. Maka kata iman, karena iman itu masuknya ke dalam kolbu, maka tuhur di sini bukan hanya kesucian zahir, tapi juga kesucian batin. Di saat seseorang berwudu, dia tidak hanya mensucikan zahirnya, dia mesti juga mensucikan batinnya. Itu maksudnya ya. Kalau taharah itu yang zahir. Kalau tuhur ada waw di situ menunjukkan ada sisi dimensi batinnya. Ya.
Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Pujian kepada Allah memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Jadi kalau kita suka memuji Allah tanpa banyak amal, mizan timbangan kita langsung penuh. Jika Allah begitu, apalagi makhluk, maka jangan pelit berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, belumlah dia disebut bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyaklah mengapresiasi orang. Maka alhamdulillah ini boleh disebut orang yang suka memberikan apresiasi, dia akan ditimbang. Di kalangan manusia pun sulit ditimbang seperti apa, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ya, marhaban. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, maknanya bukan segala puji, itu terjemah. Jadi kalau mengatakan alhamdulillah, maka maknai terima kasih ya Allah. Itu makna alhamdulillah, ya. Jadi Bapak kan baca 3-3 tuh pada sholat. Jangan segala puji itu terlalu biasa. Itu terjemahan, translate. Dimaknai terima kasih ya Allah, itu alhamdulillah. Kalau kita bilang terima kasih, rasanya lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan segala puji, ya. Segala puji itu bahasa tahun 1600-an. Ya. Tahun itu awal-awal penerjemahan Al-Qur'an dari bahasa Arab ke bahasa Melayu lama. Diprakarsai oleh imam-imam kita di Aceh dulu. Mulai dari Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, lalu kemudian muncullah Syekh Abdul Rauf Singkel. Beliau nulis kitab Tarjumanul Mustafid, emang begitu terjemahannya. Tapi yang paham bahasa begitu kan zaman dulu. Wa subhanallah dan subhanallah. Nah, kalau terjemahan masa lalu apa? Maha suci. Ya. Maha suci Allah. Orang kalau sekarang ingat suci apa? Cucian. Ya. Maka kata maha suci kita boleh maknai dengan makna yang lebih pas. Maha suci, coba ayat tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Enggak nyambung kalau diterjemahkan maha suci. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang mustahil terjadi, itu namanya subhanallah. Artinya subhanallah sangat hebat. Masya Allah, lebih lagi di atasnya, yaitu subhanallah. Gak bisa kepikir oleh otak, tapi terjadi, namanya subhanallah. Ya, salam. Ya. Itu perbedaan antara subhanallah terjemahan lama dengan terjemahan baru. Ya. Nah, dimulai Pak. Jadi kalau zikir Pak ada sholat, baca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah. Kita kalau ngelihat ke badan, gak usah ngelihat ke alam, kita terlalu jauh. Alam dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Dalam tubuh kita ada puluhan ribu alam dalam tubuh ini. Mulai dari alam rambut, di rambut itu adalah alam lagi. Itu darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya. Banyak sekali. Dan itu maka kita katakan subhanallah. Nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, tamla'an, akan memenuhi timbangan amal. Amal apa yang dapat memenuhi mizan? Bukan amalan fisik, tapi amalan, kalau ungkapan terima kasih, mengagumi, itu amalan apa? Itu yang berterima kasih lisan atau kalbu? Kalbu. Jadi subhanallah itu ungkapan kalbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan kalbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu gak penuh-penuh deh. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat engkau ya Allah, langsung penuh.
Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya. Ya. Nanti kita lihat aja